Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara yang terkasih, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Daud senantiasa berhasil dalam setiap pertempuran yang dia ikuti. Kemanapun Raja Saul mengutus dia untuk ikut bertempur, orang Israel pasti akan menang. Kehadiran Daud itu membawa kemenangan bagi orang Israel. Jadi seberat apapun pertempuran itu, sebanyak apapun musuh yang mereka hadapi, cukup dengan menghadirkan Daud, maka orang Israel pasti menang. Bukankah ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa? Itu sebabnya dikatakan Raja Saul kemudian mengambil keputusan untuk mengangkat Daud menjadi pemimpin, menjadi kepala atas semua prajurit-prajurit terbaik yang dia miliki. Dan apa tanggapan mereka? Dikatakan bahwa semua rakyat Israel, semua prajurit dan pegawai Raja Saul tidak keberatan dengan pengangkatan Daud menjadi pemimpin mereka. Mengapa? Karena mereka bisa melihat, saudara-saudara, bahwa cukup dengan kehadiran Daud, maka mereka pasti menang. Seberat apapun pertempuran itu, sebanyak apapun musuh yang mereka hadapi, mereka pasti menjadi pihak yang menang. Cukup dengan kehadiran Daud. Dan ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Apa yang menjadi rahasia daripada Daud? Apakah pengalaman? Dia tidak punya pengalaman bertempur. Apakah strategi? Dia hanya seorang anak gembala. Apakah senjata? Dia tidak bisa menggunakan senjata perang. Daud hanya seorang anak gembala yang sederhana dengan tongkat dan umban di tangannya. Lalu apa rahasianya, saudara-saudara? Mengapa Daud begitu berhasil dalam semua pertempuran yang dia ikuti? Jawabannya ayat 14. Dikatakan di sana. Daud berhasil karena Tuhan menyertai dia. Saudara, itulah kesimpulan yang bisa diambil oleh semua orang Israel. Mereka tidak punya kesimpulan lain. Mereka sekarang menyadari bahwa yang membuat Daud menang bukan lagi karena pengalamannya, bukan karena strategi perang yang dia miliki, tetapi karena kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam diri Daud. Dan kehadiran Tuhan itulah yang menjadi kunci keberhasilan daripada seorang Daud. Saudara-saudari, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita. Apakah penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting bagi kita dibandingkan pengalaman kita, strategi kita, fasilitas yang kita miliki? Kesadaran bahwa Tuhan jauh di atas segala-galanya, itulah kunci keberhasilan kita. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa strategi itu tidak penting. Pengalaman itu perlu, saudara-saudara. Fasilitas itu berguna, strategi itu penting. Tetapi kita harus sampai pada sebuah kesadaran bahwa hanya karena Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhanlah yang mampu membuat kita berhasil. Strategi inilah yang dimiliki oleh Daud. Daud seorang yang memahami bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Dia seorang penyembah, saudara-saudara. Dia mengerti bagaimana memikat hati Tuhan dengan pujian dan penyembahannya. Jadi, sebelum Daud tampil sebagai pemimpin perang, dia terlebih dahulu menjadi pemimpin pujian di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan turun tangan menolong Daud, Daud terlebih dahulu mengangkat tangannya menyembah Tuhan. Dan itulah kunci keberhasilannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini, mari kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhanlah itu yang lebih utama daripada semua hal yang lainnya. Sudahkah kita mengutamakan Tuhan? Sama seperti Daud mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya.
Pribadi Tuhan itu begitu menonjol dalam kehidupan Daud. Kehadiran Tuhan itu begitu nyata dalam kehadiran daripada Daud. Kemanapun dia pergi, selalu nama Tuhan yang dia utamakan. Ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata, "Engkau menghadapi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dan dia berhasil. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan dalam diri Daud membuat Daud begitu berani menghadapi semua pertempuran yang dihadapi. Dalam penggembalaannya, menghadapi serigala, menghadapi beruang dan singa, bukan lagi sesuatu yang menakutkan karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya, keyakinan akan kehadiran Tuhan tersebutlah yang membuat kita cakap, yang membuat kita berani untuk menghadapi segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Bersama dengan Tuhan, tidak ada musuh yang terlampau besar untuk dihadapi. Bersama dengan Tuhan, tidak ada pergumulan yang terlampau besar yang tidak bisa kita taklukkan bersama dengan Dia. Firman Tuhan berkata dalam Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah bersama dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Sadari ini saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar daripada kehidupan seorang Daud. Menjadi seorang penyembah. Menghadirkan Tuhan di dalam diri kita. Merasakan kehadiran Tuhan lewat relasi kita, persekutuan kita yang akrab dengan Tuhan. Maka pada saat itulah orang-orang akan melihat bahwa kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita berhasil. Apa yang menjadi aktivitas kita? Apa yang kita hadapi sepanjang hari ini? Mari kita hadapi sama seperti Daud menghadapinya. Mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan, tampil sebagai seorang penyembah di hadapan Tuhan. Itulah yang akan membuat Tuhan hadir dan Tuhan yang membuat kita berhasil. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas, selamat meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan. Amin.